Sakludin Burhan, itulah namaku. Seorang mahasiswa ilmu master ekonomi di kota Yogyakarta. Selain studi, aku juga seorang model. Olahraga adalah hobi yang mendukung karirku sebagai model di kota Jogja. Selama ini, aku akrab dengan kehidupan di kota besar. Sekarang saatnya mengeksplor daerah pelosok yang belum pernah kusinggahi. Aku penasaran, ingin membuktikan kekayaan kuliner di tanah Jawa. Dari daerah dataran tinggi Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar, aku akan mengawali perjalananku. Berada di ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kawasan hutan di sekitar Gunung Lawu ini masih terjaga kelestariannya. Dari dalam hutan inilah terdapat beraneka jenis tanaman yang menghasilkan buah di awal musim penghujan ini. Ini kali pertamanya aku memasuki kawasan hutan di lereng Gunung Lawu ini. Hutannya masih cukup lebat dengan masih banyak beragam jenis pepohonan. Aku ditemani Om John yang nyentrik habis. Lihat saja rambut gimbalnya. Keren kan? Meskipun kerjanya keluar masuk hutan, tapi Om John sudah lebih dari 5 tahun mempertahankan gaya rambut ala anak reggae-nya ini. Kami akan mencari salah satu jenis buah hutan yang sudah berbuah di awal musim penghujan ini, yaitu buah lempeni. Ini apa buahnya? Mas mau ngambil? Ya, biar saya ngajak sendiri aja Pak. Ya, aku tak cari yang lain. Ya Pak, silahkan Pak. Sana. Ya. Kalau cuma urusan memanjat, aku masih bisa diandalkan. Jadi, Om John bisa mengambil buah di pohon lain. Baru kali ini, aku melihat batang lempeni yang buahnya muncul di sepanjang batangnya. Dari cerita Om John, batang lempeni merupakan jenis kayu keras yang bisa mencapai ketinggian hingga 10 meter. Buah lempeni tumbuh bergerombol dan menempel pada batang hingga ranting. Selain buahnya, aku juga mengambil daun muda di ujung rantingnya yang menurut Om John bisa dibuat berbagai olahan. Kalau aku memetik buah yang berwarna hijau, maka Om John mengambil buah di pohon lain yang sejenis lempeni tetapi warnanya coklat kemerahan. Kedua buah ini berbeda tetapi masih satu spesies yang termasuk tanaman tropis. Nantinya, buah lempeni ini akan dibuat menjadi sayur serta kue jajanan tradisional Jawa yang lezat. Sebelum diolah, buah dan daun lempeni yang kami dapat dicuci bersih terlebih dahulu, serta daun yang muda dan tua juga dipisahkan dari tangkainya. Pencucian ini akan membantu untuk membuang getah dari buah lempeni, serta membuang kotoran yang tercampur. Rasanya segar sekali mencuci buah lempeni di aliran sungai kecil yang berasal dari Gunung Lawu ini. Desa Kalisoro berada di Kecamatan Tawangmangu yang berjarak sekitar 106 km atau berkendaraan 3 jam dari tempat tinggalku, kota Yogyakarta. Olahan dari buah lempeni pertamaku akan segera dimulai. Aku tidak menyangka jika buah hutan seperti ini juga bisa dimasak. Kupikir buah hutan hanya dapat dimakan langsung saja. Ternyata bisa juga dicampur dengan bahan lain dan dijadikan olahan yang istimewa. Di Tawangmangu, buah lempeni yang berwarna hijau juga bisa dibuat campuran kue iwel-iwel. Untuk dapat dicampur, buah lempeni aku iris menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Tujuannya agar mudah dicampur dengan bahan lain. Buah lempeni hijau memiliki isi yang berwarna keunguan. Jika diiris,
diiris, maka bisa tercampur dengan adonan kue, sehingga bisa memperkaya rasa kuenya. Memotong buah yang berukuran kecil itu mudah, tetapi cukup membosankan, karena butuh banyak untuk bisa didapat semangkuk lempeni. Kue iwal-iwal terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan gula. Untuk membuatnya lebih istimewa, akan ditambahkan dengan irisan buah lempeni dalam adonannya. Beras ketan yang ditumbuk ini sudah direndam semalaman oleh Ibu Hana agar teksturnya melunak sehingga mudah dihaluskan. Menumbuk beras dengan lumpang seperti ini juga baru pertama aku lakukan. Ternyata cukup sulit menghaluskan beras ketan dengan cara manual seperti ini. Harus hati-hati karena tangan bisa lecet. Jika beras ketan sudah mulai halus, aku tinggal mengayaknya agar dapat dihasilkan tepung yang benar-benar halus. Pelajaran baru, ternyata untuk mendapatkan tepung satu mangkuk saja perlu usaha keras. Semoga dari sini aku bisa lebih menghargai para pembuat makanan. Kue iwal-iwal dibuat dengan mencampur tepung ketan dengan kelapa parut ditambah air, vanili, serta garam. Kelapa parut yang digunakan sebagai campuran adalah kelapa yang belum terlalu tua. Ini dikarenakan kandungan minyak di dalam kelapa yang setengah tua belumlah terlalu banyak, sehingga tidak merusak dari rasa buah lempeni yang akan dicampurkan. Jika adonan sudah jadi, kita tinggal membagi dua adonan ke dalam dua tempat yang berbeda. Ini dilakukan karena cara pencampuran buah lempeni ke dalam adonan kue iwal-iwal akan dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Adonan pertama akan ditambahkan langsung dengan gula merah yang berfungsi sebagai pemanis kue tradisional Jawa ini. Barulah setelah itu adonan siap dibungkus. Udah masalah. Ya, oh ini udah Bu. Udah, ini Udah. dibungkus ya. Ya, udah cukup rata ya Bu ya. Ya. Diajarin Bu cara bungkusnya. Iya. Buah lempeni yang sudah aku potong-potong akan dicampurkan ke dalam adonan pada saat pembungkusan. Adonan tepung beras ketan diletakkan pada tengah daun pisang yang kedua ujungnya ditekuk. Sama seperti membungkus nasi di warung makan. Barulah kemudian buah lempeni ditambahkan dan kedua sisi daun lainnya ditutup sehingga adonan kue tidak tumpah. Adonan tepung ketan dan kelapa parut tadi tidak dicampur langsung dengan gula merah, tetapi irisan gula merahnya akan diaduk dengan buah lempeni segar dan akan menjadi isian dari adonan kue iwal-iwal jenis kedua ini. Perbedaan cara mencampur buah lempeni ini hanya dilakukan sesuai selera saja. Kami membuat kue yang berukuran kecil agar hasilnya mudah matang dan lebih mudah saat disantap nantinya. Udah cukup masalah. Ya, udah cukup. Saya bawa ya Bu ya. Pengukusan menjadi cara yang pas untuk mematangkan bungkusan kue iwal-iwal. Tekstur tepung ketan akan menjadi kenyal dan membuat semua bahan menjadi menyatu setelah dikukus. Api harus tetap dijaga agar uap air kukusan tetap panas dan membuat kue lekas matang. Sekitar setengah jam, kue iwal-iwal sudah bisa diangkat dan siap dinikmati. Cukup didinginkan sebentar, kue iwal-iwal siap dimakan. Buah lempeni irisan semakin melengkapi rasa kue iwal-iwal yang manis dan gurih. Menikmati kue iwal-iwal buah lempeni bersama keluarga baru di Tawangmangu semakin nikmat. Ditambah pemandangan di kaki Gunung Lawu yang mempesona semakin mempertegas jika anugerah alam sangat tak terbatas.
Pengalamanku mengolah buah lempeni di Tawangmangu ini tentu saja memberi pengetahuan baru akan kekayaan kuliner di tanah Jawa. Dari sini aku menemukan tempat baru, pelajaran baru, dan tentu saja ilmu serta keluarga baru. Terima kasih buah lempeni dan terima kasih Tawangmangu. Ini mau buat apa, Bu? Ini buat gitu. Buat getuk. Iya. Masih di kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, aku bersama Bu Hana masih akan menjadikan buah lempeni sebagai bahan pembuatan kue khas tradisional Jawa, yaitu kue getuk. Setauku, getuk itu terbuat dari singkong. Tapi ternyata getuk juga bisa dimodifikasikan dengan beragam jenis bahan lain seperti buah lempeni ini. Sebelum dimasak dengan buah lempeni, kami harus mengupas singkong terlebih dahulu. Singkong yang digunakan sebaiknya yang bertekstur lembut atau mumpur, seperti yang sedang kami kupas ini. Ini masalah ini udah penuh. Ya. Nanti dicuci di sungai ya. Oh, iya. Siap-siap dulu untuk ngukus. Ya, ya, Bu. Biar nanti saya cuci di sungai, Bu. Singkong yang sudah dikupas selanjutnya aku cuci sampai bersih. Sisa tanah yang masih lengket karena pengupasan harus segera dibersihkan agar tidak lengket pada umbinya. Semua bagian singkong harus dibersihkan dengan cara digosok-gosok dan dicuci pada sungai kecil agar siap dimasak. Aku baru tahu dari Bu Hana, ternyata singkong setelah dikupas harus segera dicuci agar kotornya tidak lengket ke singkongnya. Singkong yang sudah aku cuci bersih selanjutnya dikukus hingga empuk untuk melunakkan teksturnya agar mudah dicampur dengan buah lempeni. Tips dari Bu Hana, agar hasil rebusan singkong semakin harum, pada bagian dasar dandang kukus diberi daun pandan. Masak dengan kayu bakar itu susah, asapnya bikin perih. Sungguh, ini pengalaman masak pertama yang berkesan. Selain singkong, buah lempeni yang akan dijadikan campuran getuk juga dikukus. Tekstur buah lempeni ini cukup keras, sehingga harus dikukus agar mudah dicampurkan dengan singkong nantinya. Yang digunakan untuk campuran kue getuk adalah buah yang berwarna kecoklatan. Sementara yang hijau akan kami masak kemudian. Dengan api yang cukup besar, sekitar setengah jam, biji buah lempeni sudah bisa diangkat. Begitu pula dengan singkongnya. Saya minta tolong ya Mas, ini di bawah nanti Ya. ditunggu. Oh iya, ya, pakai, Bu. Saya tunggu ya, Bu ya. Semua bahan yang sudah aku kukus ini selanjutnya harus segera tumbuk hingga halus. Saat masih panas, tekstur singkong dan buah lempeni akan melunak, sehingga mudah untuk ditumbuk. Singkong kukus ditumbuk hingga benar-benar halus dan tidak menggumpal. Apalagi, umbi yang sudah dingin akan semakin sulit halus, jadi butuh tenaga ekstra. Jika singkong ditumbuk sampai halus, maka buah lempeni hanya dimemarkan saja agar teksturnya masih terlihat dan terasa saat dicampur dengan adonan getuk. Oh iya, dari beberapa referensi yang aku baca, buah lempeni yang termasuk jenis buah arahutan ini dipercaya kaya akan serat larut atau pektin, sehingga berguna untuk mengurangi kadar kolesterol. Aku bertugas kembali untuk menguleni singkong tumbuk dengan air santan. Air santan ini sebelumnya sudah dimasak Bu Hana bersama dengan mentega dan susu kental manis, sehingga dihasilkan cairan santan yang berminyak, manis dan gurih. Dan lagi-lagi menguleni adonan itu susah juga. Adonannya padat, jadi es yang cukup padat dengan santan ternyata cukup sulit.
Singkong tumbuk yang agak lengket membutuhkan tenaga besar agar santan dapat tercampur sempurna. Setelah itu, gula merah yang sudah dicairkan juga ikut dimasukkan ke adonan untuk semakin menambah rasa manis dari kue getuk yang dibuat. Berarti ntar di sini. Jika adonan sudah jadi, saatnya menyusun semuanya di dalam loyang. Tetapi sebelumnya, loyang sudah diolesi margarin dengan tepung beras dan tepung terigu. Tujuannya agar getuk nantinya tidak lengket dan mudah dikeluarkan dari loyang jika telah matang. Ternyata ada berbagai macam cara untuk membuat adonan getuk menjadi istimewa dengan campuran buah lempeni. Adonan singkong diletakkan pada bagian bawah loyang, baru kemudian bagian lapisan kedua diisi buah lempeni. Begitu seterusnya sampai satu loyang persegi berukuran 10 x 25 cm ini penuh. Jika semua adonan sudah masuk loyang, maka bahan pembuat getuk ini tinggal dikukus. Proses pengukusan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 50 menit. Uap air dari dandang kukusan akan memadatkan adonan dan mematangkan bahan serta membuat adonan menjadi masak. Selain dikukus, getuk buah lempeni juga bisa dimasak dengan cara dibakar di dalam oven. Perbedaannya hanya terletak dari bentuk hasil akhir adonannya. Menikmati kue tradisional Jawa dengan campuran bahan berasal dari hutan sekitar ternyata sangat berbeda. Rasa manis dan empuk singkong mampu menyatu dengan buah lempeni yang sedikit getir. Sebelumnya, aku pernah mencicipi getuk, tetapi baru kali ini yang ada tambahan bahan lain. Ternyata jadi lebih istimewa. Alam memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah dan memanfaatkannya dengan bijak. Ini Bu Andri yang akan mengajariku memasak daun muda buah lempeni dengan bumbu semur yang lezat. Untuk dapat dimasak daun yang sudah kubersihkan sebelumnya, masih harus dipilih-pilih kembali. Udah dibersihin, selanjutnya diapain lagi, Bu? Ya ini Mas, Ya. sekarang ya ambilin yang muda-muda gini ya, yang warnanya merah. Oh, yang warna merah, Ya, Bu. seperti itu taruh sini. Oh, dipisahin lagi. Ya. Yang aku ambil itu daun muda lempeni yang masih bertekstur lunak. Hanya sekitar 1 atau 2 helai daun saja dari setiap tangkai yang bisa dimasak. Ibu Andri akan memasak daun lempeni dengan bumbu gulai semur. Bumbu semur ini terdiri campuran bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan bersama kemiri. Semua diulek dan ditumbuk hingga halus agar aroma dan rasanya keluar sempurna. Sebagai rempah penyedap tambahan untuk menghilangkan rasa getir daun lempeni, digunakan kencur bersama kunyit. Udah Mas Wan. Ya, Bu, udah. Kayaknya udah banyak nih. Oh iya, ayo kita masak tuh Mas ya. Boleh. Yuk. Kalau bumbu sudah halus dan daun muda lempeni sudah dipetik, saatnya memasak. Semua bumbu halus selanjutnya tinggal ditumis dengan sedikit minyak hingga berubah warna dan harum. Terus sayurnya. Tadi Mas satu potong dulu ya. Iya. Oke, sudah. Biar setengah Oh, di ini dulu ya.
Dibuat setengah matang dulu baru dimasukin sayur. Masukin sayur. Sedikit daun lempeni dimasukkan beserta tambahan ikan asin dan udang rebon. Sebagai pelengkap sayur semur, maka kecap manis dimasukkan dan dimasak sampai mendidih. Setelah bumbu dan bahan pelengkap masuk, barulah sisa daun lempeni ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga bumbu meresap. Iya. Menikmati sayur semur daun lempeni untuk pertama kali ternyata sangat menakjubkan. Rasa daun yang sedikit getir mampu ditutupi dengan penambahan beragam bumbu halus yang ditumis sampai harum. Enak banget. Iya. Ya. Selalu benar jika alam memberi banyak manfaat sebagai bahan masakan dan menjadi pemenuh kebutuhan pangan manusia. Menggali informasi dari para orang tua menjadi cara yang tepat untuk mendapatkan sumber masakan unik dan enak dari alam sekitar.